Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Al-Farizi dengan NPM 253120668 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan dari kelas IF 25A. Di sini akan membuat video tentang materi logika proporsional dari mata kuliah Logika Informatika. Pengertian, apa itu logika proporsional? Logika proporsional adalah cabang logika yang mempelajari suatu pernyataan tersebut benar atau salah. Biasanya menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikannya. Lalu di sini, apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang digunakan dalam logika proporsional untuk menentukan nilai benar atau salah dari suatu proposisi berdasarkan semua kemungkinan kondisi yang mungkin terjadi. Lalu di sini ada beberapa operator logika atau tabel kebenaran yang sering digunakan. Yang pertama ada simbol negasi, yang artinya kembalikan dari kondisi itu. Lalu ada konjungsi, di sini adalah suatu kondisi di mana nilai akan benar jika kedua kondisinya itu benar. Dan yang ketiga ada disjungsi, yaitu kita hanya butuh salah satu kondisi saja untuk benar, maka hasilnya benar. Lalu di sini ada implikasi. Implikasi itu maksudnya adalah jika P benar, maka Q juga itu harus benar. Jadi seperti sebab akibat. Jika dia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Begitu. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu biimplikasi. Yaitu adalah dua kondisi yang memang benar gitu loh. Oke, lanjut. Jadi di sini apa hubungan keduanya? Tabel kebenaran digunakan dalam logika proporsional sebagai alat untuk menentukan nilai benar salah dari suatu pernyataan gabungan. Dengan demikian, tabel kebenaran menjadi cara utama untuk memeriksa validitas hubungan antar proposisi atau kemungkinannya. Lalu di sini ada contoh kasusnya. Seperti di sini ada suatu pernyataan. P, saya belajar, dan Q, saya lulus ujian. Di sini, karena itu adalah hubungan sebab akibat, yang dimana jika dia belajar maka dia akan lulus ujian, maka kita menggunakan operator implikasi. Seperti di sini, P dan Q. Di sini ada rumus pastinya. Jika hanya dua variabel, maka bentuknya seperti ini. Yang P, hasilnya akan true, true, false, false. Dan yang Q akan true, false, true, false. Itu sudah ketentuan dari sananya. Lalu di sini, kita akan menggunakan operator yang di sini. Implikasi, itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi di sini, kita mulai dari baris pertama. Mengapa hasilnya bisa true? Mengapa bisa true? Itu dikarenakan jika kita melakukan hal yang benar, maka hasilnya pasti juga benar. Seperti di sini. True dan true. Karena keduanya berhubungan, maka dia benar. Dan di sini juga, yang kedua mengapa bisa false? Itu dikarenakan yang pertama kan hasilnya true. Mengapa dia bisa false? Secara logika itu tidak masuk akal. Oke, jadi kita kasih nilai false. Dan yang ketiga itu ada false dan true. Mengapa hasilnya bisa true? Mungkin logikanya seperti jika kita melakukan suatu hal yang salah, bisa saja kita benar dalam kemungkinan tertentu. Dan yang terakhir itu adalah kondisi false dan false. Mengapa hasilnya bisa true? Itu dikarenakan jika kita melakukan hal yang salah, kita juga pasti hasilnya bakal salah juga gitu. Sejalan dengan yang true tadi. True itu hasilnya benar, sedangkan jika kita melakukan hal yang salah, false, maka itu hasilnya salah. Seperti dalam pernyataan berikut tadi itu. Lalu di sini ada sebuah latihan. Diketahui proposisi sebagai berikut. P sebagai cuaca cerah, Q sebagai saya pergi ke taman, dan R saya membawa kamera. Di sini kita harus menyelesaikannya dengan tabel kebenaran. Di sini ada soalnya ya, yaitu buka kurung P konjungsi Q ditutup kurung dan hasilnya akan diimplikasi dengan R. Jika tadi ada dua variabel dan bentuknya seperti itu, dan di sini ada bentuk dari tiga variabel yang dimana di sini ada 8 baris untuk variabel yang bekerja. Seperti di sini ada rumus pastinya juga. Yang pertama itu P, di P ini ada true, 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 false, 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 false. Dan Q, true, true, false, false, true, true, false, false. Dan di R atau variabel ketiganya yaitu true, false, true, false, true, false, true, false, true, false. Atau selang-seling. Jadi di sini pertama
cara menyelesaikan itu, kita mulai dari yang dalam kurung dulu, yaitu P konjungsi Q. Jadi kita kesampingkan R tidak usah digunakan dulu, kita hanya menggunakan P dan Q saja. Jadi di sini seperti tadi ya, konjungsi, kedua kondisi harus benar. Nah, jadi di sini mengapa ada kondisinya yang hasilnya false? Malah banyak di sini, ada 6. Dan mengapa hanya 2 yang true? Itu dikarenakan dari semua bentuk di sini hanya ada 2 kondisi yang P dan Q-nya true-true. Jadi hanya 2 saja kondisinya. Nah, begitu ya. Dan begitu juga seterusnya. Semuanya sama. Karena true-nya nggak semuanya sama true-nya, jadi hanya beberapa yang true. Dan sisanya false karena berbeda. Ada yang true, ada yang false, ada yang false dua-duanya malah. Nah, dan di sini yang terakhir kita akan implikasikan dengan R. Nah, jika sudah ada hasilnya, seperti yang tadi, kita langsung saja implikasikan dengan R. Hasilnya tadi kita implikasikan dengan yang R ya, bukan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kita abaikan saja. Jadi implikasi di sini, tinggal kita cocokkan saja. Yang seperti di baris pertama, true dan true, maka hasilnya true. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan di soal sebelumnya. Baik, kesimpulannya adalah logika proporsional berfungsi untuk menilai kebenaran suatu pernyataan berdasarkan hubungan antar proposisi yang dapat berupa negasi, konjungsi, disjungsi, maupun implikasi. Tabel kebenaran digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi semua kemungkinan nilai benar atau salah dari pernyataan tersebut, sehingga dapat diketahui apakah pernyataan gabungan valid atau tidak. Dengan demikian, tabel kebenaran dapat menjadi bagian penting dalam logika proporsional untuk memastikan keputusan logis dilakukan secara tepat dan sistematis. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman saya yang telah membantu dan juga Bapak Permata sebagai dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika. Dan juga di sini saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan dan juga seperti kesannya terburu-buru. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.